Yai, sudah. Sekarang kamu jadi imam sholat subuh. Ya Allah, Masya Allah, Astaghfirullah, afdalu dzikri fa'lam annahu. Sampai kira aku mayat ditahlili. Wala antum abiduna ma abud wala ana abidum ma abatum wala. Jamaah protol copot satu iki imam opo iki imam opo to jane wala ana abidum ma abatum wala antum. Jadi bisa berangkat gak bisa pulang. Akhirnya ada satu yang bengok, lakum dinukum. Langsung lakum dinukum waliyatin, ditutuplah. Momen memalukan itu ternyata menjadi momen yang barokah. Dia pulang dari pesantren, hafal 30 juz, mendirikan pondok pesantren, santrinya ribuan sampai sekarang. Kenapa? Karena norot. Apa Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam tak doakan banyak rezekinya, surga besok tempatnya, bisa ziarah Makkah Madinah. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma syaa Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispuh, para bunyai, para kiai kang kaula taktimi, kaula taati serta kaula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kaula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, jamaah warga Kecamatan Gendeng, Desa Cusahrawo, ingkang kaula hormati pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz Maslahatul Ummah, Abah Kiai Muhammad Akiduddin Esos MPD. Tak lupa ingkang kaula hormati Al Habib Hasan bin Umar As-Segaf serta seluruh dzurriyyah dan keluarga. Tak lupa yang saya hormati Bapak Kepala Desa Cusahrawo, Ibu Kepala Desa Cusahrawo, Ibu Hajah Nikmatul Izzah SPD. Tak lupa ingkang kaula hormati Bapak Camat Gendeng, Ibu semua. Ibu Camat Gendeng, Ibu Winda Permata Irianti SSTP MSI. Tak lupa yang saya hormati Bapak Kapolsek Gendeng atau yang mewakili, dan Ramil Gendeng atau yang mewakili, MWC Gendeng Bapak Dr. Andes Sumitro. Tak lupa para pengurus, segenap pengurus Desa Cusahrawo dan seluruh jamaah
yang seluruh jamaah warga desa Cusahrawo Curah Sawo, gak usah marah-marah. La taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Berarti kalau kepingin surga caranya jangan marah, karena marah itu temannya setan. Berarti kalau misalkan ada orang marah-marah, berarti dia sedang dikuasai setan. Biasanya yang suka marah-marah itu bapak-bapak apa ibu-ibu? Bu, ayo jangan kalah, bapak-bapak, ayo. Biasanya yang suka marah itu bapak-bapak apa ibu-ibu? Yang suka ngomeliku laki-laki apa perempuan? Kalau Madura laki apa? Lake. Kalau perempuan? Bine. Biasanya yang suka marah-marah itu lake apa bine? Lake. Yang suka marah-marah bapak-bapak apa ibu-ibu? Bapak-bapak. Kalau ibu-ibu insya Allah enggak. Sebenarnya perempuan itu ada caranya Pak. Kalau kepingin perempuan enggak marah-marah, itu kasihlah dia sesuatu yang dia sukai. Betul Bu? Ibu-ibu suka apa? Duit. Maka bapak-bapak juga harus paham bahwa kalau ibu-ibu mulai marah-marah, kasihlah duit. Alhamdulillah. Saya ajak jenengan mengucapkan hamdalah dulu bersama-sama secara lengkap, utuh dan mantap. Monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau jenengan sudah ketemu dengan sudah pernah ketemu saya ya? Alhamdulillah. Jadi kalau yang belum ketemu, biasanya saya itu ada sholawat yang tidak pernah saya tinggal. Entah di depan, di tengah, atau di akhir sholawat ini pasti saya baca. Tapi nanti khusus sholawat ini sementara saya tidak diiringi apa-apa dulu, tidak dibackingi siapa-siapa dulu, khusus sholawat ini tok. Apa kalau Madura tok apa? Khusus sholawat ini melolo. Khusus sholawat ini melolo. Nanti sementara tidak diiringi apa-apa dulu, nanti untuk sholawat-sholawat selanjutnya saya berharap grup sholawat bisa mengiringi saya sampai saya selesai. Monggo fokus dulu, khidmat dulu sambil diangen-angen. Tahu angen-angen? Angen-angen itu sambil dipikirkan apa kepinginan yang paling jenengan kepingini di dunia. Kalau kepinginan di akhirat itu kan sudah pasti yang hadir di sini semuanya pasti keinginannya sama, kepingin masuk. Tapi kalau kepinginan di akhirat itu beda-beda. Kepinginan di dunia itu beda-beda. Ada yang kepingin anaknya solih-solihah. Adik sayang cantik, duduk sayang. Apa? Madura duduk apa? Oju. Oh. Hurufnya apa? Oh, ada oju. Ayo, oju. Duduk. Kelihatan sayang, jangan mekokok gitu. Apa bahasanya apa? Mekokok. Nem. Ya aselak. Ya itulah pokoknya ya. Khusus sholawat ini khusyuk dulu, khidmat dulu, fokus, ganti-gantian dengan suara saya. Tidak lama, tidak sampai 5 menit, 2 sampai 3 menit saja. Ini rencana sebentar apa lama? Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Monggo.
ومنها من ومنهم ما بأهل البلد رياء الله monggo. Semoga barokah bacaan sholawat, yang sakit-sakit paringi sehat, yang sehat ya tambah sehat, yang kaya ya tambah kaya, sing melarat ya tambah kaya. Apalagi tak lihat wajah jenengan, wajah orang kaya, wajah-wajah calon ahli surga. Amin Allahumma amin. Semoga yang hadir di sini mendapat barokah dari pertemuan kita pada malam hari ini. Jenengan tadi duduk di sini dari jam berapa, Bu? Hah? Dari siang? Oh, kira si anak-anaknya. Semoga tenaga yang jenengan keluarkan menjadi saksi di akhirat. Bahwa jadi begini, Bu, setiap yang kita kenakan akan ada hari di mana kita dimintai pertanggungjawaban. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan ada hari di mana kita semua dimintai pertanggungjawaban. Mata ditanya, tangan ditanya, seluruh anggota tubuh ditanya untuk apa selama di dunia. Ternyata ada beberapa hal kecil yang kadang seringkali kalau jenengan remehkan. Apa itu? Barang-barang yang jenengan pakai itu ternyata juga bisa menjadi saksi di akhirat. Kerudung, jilbab. Orang Madura kalau bilang kerudung apa? K apa T? K. Kodung. Kodung yang jenengan pakai itu dia akan menjadi saksi di akhirat. Ya Allah, selama saya di dunia saya melihat saya dipakai untuk melakukan kebaikan, saya dipakai untuk melakukan kesayangan, keapian, kemanfaatan. Naudzubillah kalau sampai kerudung ini bersaksi dia bahwa digunakan untuk melakukan kemaksiatan. Naudzubillahimin. Baju yang jenengan pakai pun juga akan menjadi saksi di akhirat. Jangankan baju, bando kelap-kelip yang jenengan pakai itu juga akan menjadi saksi di akhirat. Kalau misalkan jenengan tidak tercatat, misal contoh, karena kan saya yakin yang hadir di sini ini kan semuanya niatnya beda-beda. Tempatnya sama, waktunya sama, pahalanya bisa berbeda. Kenapa? Karena berbeda niat. Ada yang cuma niat duduk saja, ada yang niat pokoknya aku datang saja, ada yang niat aku pengen beli jajan saja. Apa? Tok tadi apa? Tok meloloh. Ada yang cuma pengen beli jajan meloloh. Ada yang cuma pengen duduk meloloh. Ada yang pengen ikut sholawatan meloloh. Ada yang pengen ikut pengajian meloloh. Ternyata niat-niat yang saya sebutkan tadi kalah dengan orang yang niatnya banyak. Saya berangkat ke sini niat pengajian, niat sholawatan, niat beli jajan. Beli jajan itu juga pahala. Kalau niatnya adalah melarisi, tahu melarisi? Melarisi itu ya melarisi. Niat untuk memberikan rezeki kepada yang berjualan, itu jadi pahala. Tapi kalau tidak diniati, wis pokoknya tuku jajan, pokoknya beli jajan, yang penting beli jajan, beda. Pahalanya berbeda. Do you understand? Yes. Paham nggak paham? Pokoknya muni. Yes. Pulang tanya tetangga pengajian dapat apa? Yes, mantap. Itulah kenapa kula jenengan harus menata niat biar niat ini menolong kita di akhirat. Ada yang datang ke sini tidak niat, dia dapat pahala atau tidak? Dia tetap mendapatkan barokah dari tempat yang dia duduki. Loh, tapi pahalanya dapat atau tidak? Tidak tahu, tercatat atau tidak. Yang penting dia tetap dapat barokah dari tempat itu. Makanya jangan sampai salah
niat. Misalkan kok ternyata jenengan tidak tercatat karena jenengan tidak niat. Saya berangkat ke sini tapi saya tidak niat apa-apa, tidak tercatat amalnya. Baju yang jenengan pakai menjadi saksi. Saya yang menyaksikan bahwa orang ini memang datang ke majelis ilmu. Saya yang tahu bahwa orang ini memang datang ke majelis sholawat. Apalagi tak lihat wajah jenengan ini wajah-wajah ahli surga semuanya. Ya kalau jadi, kira-kira jadi apa enggak? Jadi, serius jadi? Jadi begini Bu, kadang kita itu ragu dengan amal kita. Jenengan ragu dengan amal jenengan, saya setiap hari melakukan kebaikan atau kejelekan atau kemaksiatan ragu. Ternyata ada yang bisa menolong kita dan tidak akan mati-mati pahalanya meskipun kita semua sudah mati. Mati apa mati? Mateh. Meskipun saya mateh, jenengan mateh, bapak mateh, semuanya mateh, tapi ada amalan yang tidak akan mateh-mateh. Apa amalannya? Ada 3. Ada berapa? Nek basa Jawa telu. Nah, kalau bahasa Madura ada berapa bahasa Maduranya apa? Ada berapa? Berapa? Ayo. Ada berapa? 3. Dicocok. Ya Allah. Gini. Gini. Cocokkan bahasanya. Kalau bahasa Indonesia jenengan jawab bahasa Indonesia. Ada berapa? Ono piro? Beda berempa? Bisa berarti. Tak bagi dulu ya. Sebelah sana regu A, ya garisnya di sini, garis terop ini. Sebelah tengah regu B. Ya, bapak regu C. Yo, regu A ada berapa? Beda berempa? Ono piro? Lumayan regu A. Regu A semangat tapi gak kompak. Coba kita lihat regu B. Regu B. Oh, regu B. Ayo. Regu B. Ada berapa? Beda berempa? Ono piro? Tepuk tangan untuk regu B. Mantap regu B. Kalah regu A. Gak terima. Ya itu banyak. Ayo regu C ya. Regu brengos. Aman ya? Durung. Ayo regu C. Ada berapa? Sesek. Iki menang. Diam. Sebelah kono. Ada berapa? Berarti sing semangat mak iki tok. Coba melu. Ayo ikut. Ada berapa? Beda berapa? Ono piro? Kayak orang ngajak tawuran. Ada 3 pahala yang tidak akan mateh-mateh meskipun kita semua sudah mateh. Apa itu? Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Biasanya ini dimiliki oleh guru-guru. Guru-guru itu, makanya kenapa guru itu pekerjaan yang mulia, profesi yang mulia, karena meskipun guru ini sudah meninggal dunia, tapi kalau ilmunya masih tersalurkan untuk murid-muridnya jadi pintar, jadi soleh-solihah, guru ini sudah meninggal dunia, pahalanya akan tetap terus mengalir. Ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, sedekah jariyah. Ini biasanya dimiliki oleh orang-orang yang dermawan. Loman, Madura dermawan apa? Lambek. Medit apa medit? Erek. Cerek. Lambek, loman itu dia akan memiliki pahala jariyah yang kedua, sedekah jariyah. Maksudnya bagaimana? Contoh, ada pondok pesantren. Ini pondok pesantren ya. Apalagi di dalamnya banyak para penghafal Al-Quran. Pondok pesantren Maslahatul Ummah. Ternyata kedatangan orang yang lambek.
Datanglah masuk ke sini sedekah jariyah. Dia sedekahkan sebagian uangnya untuk santri, ada yang untuk pembangunan. Selama bangunan ini masih digunakan untuk kemanfaatan, pahalanya akan tetap terus mengalir kepada orang yang lambe ini tadi. Do you understand? Yes, apa? Maka dari itu tolong untuk yang cerai-cerai sekarang berhenti. Kenapa? Karena orang cerai itu cepat mati. Kalau nggak cepat mati, ya susah mati. Di sini ada orang cerai. Banyak. Biasanya orang cerai itu ciri-cirinya biasanya kerudungnya warna coklat. Iya. Ya kalau nggak warna coklat biasanya kerudungnya warna putih. Ya kalau nggak warna putih biasanya kerudungnya warna kuning. Kalau nggak warna kuning biasanya kerudungnya warna biru, nggak hitam nggak. Kalau ada yang pakai pengajian malam hari ini kok pakai kerudung hitam, berarti orangnya cantik dan solihah. Ibu-ibu kerudung hitam, alhamdulillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Berarti Bu, pangapunten, sedekah jariyah yang kedua, pahala sedekah jariyah ini hanya dimiliki orang-orang yang lambe. Yang ketiga, ada pahala yang tidak akan berhenti, putus. Apa itu? Doa anak solih solihah. Ini yang kepengen dimiliki semua orang. Yakin semua orang pengen anaknya solih solihah. Ya Bu, nggih? Sekarang itu satu-satunya benteng pertahanan untuk anak-anak adalah pondok pesantren. Kalau anak-anak tidak mondok, bahaya. Kenapa? Karena pagi, siang, malam yang dipegang HP. Apalagi pondoknya adalah tahfidzul Quran. Saya sekedar cerita saja. Loh, tapi anak saya nggak pinter gimana? Kalau dia bertempat dan bermalam atau menginap belajar di pondok pesantren, dia akan tetap mendapatkan barokah dari gurunya. Ini sudah ngantuk apa belum? Sudah ngantuk apa belum? Kalau sudah ngantuk bilang ye, biar kalau selesai. Enggak. Jadi pernah ada suatu pondok pesantren tahfidzul Quran. Ada di daerah, ya adalah. Ada pondok pesantren tahfidzul Quran. Suatu ketika kedatangan anak, jadi kan pondok pesantren itu kan syarat masuknya beda-beda. Ada yang harus punya hafalan, ada yang nggak punya juga nggak apa-apa, ada yang nggak bisa ngaji juga nggak apa-apa. Pondok pesantren ini tuh kedatangan ada anak. Jadi ada santri datang ke pondok pesantren ini sowan ke kiai. Assalamualaikum. 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 Kom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Disambutlah oleh kiai. Gimana nak? Kalau orang Jawa bilang kalau anak lanang itu le. Kalau Madura apa? Cong. 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 C. Cong. 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 Iya, kecong. Cong. Cong. Ayo, cong. Cong. Sini, ada apa? Lah ternyata santri ini ngomong ke kiai, "Yai, saya kepengen mondok di sini." Sudah punya hafalan berapa? Belum, Yai. Saya ngaji juga pas-pasan, nggak pintar-pintar banget, ya biasa aja. Yai ini bilang, "Mboten saged, nggak bisa." Madura nggak bisa apa? Tak bisa. Nggak bisa kamu mondok di sini. Di sini itu peraturannya kalau mau mondok itu harus punya hafalan minimal 2 juz. Kamu punya nggak punya, Yai. Juz 30 belum hafal? Belum, Yai. Ya wes, sekarang kamu pulang dulu, ngaji dulu di rumah, nanti kalau sudah hafal 2 juz balik ke sini. Kalau mau yang gampang juz 30 sama juz 29.
Ternyata nggak mau pulang, nggak mau Yai, saya nggak mau pulang. Pokoknya saya mau mondok di sini. Nggak bisa, Congcong. Nggak bisa nak, nggak bisa. Di sini tuh syaratnya harus hafal. Nggak mau Yai, saya datang jauh, saya mau pulang juga nggak punya uang. Gimana Yai? Saya sudah nggak punya orang tua, saya sebatang kara. Pokoknya saya mau mondok di sini, kepengen hafal Al-Quran. Akhirnya karena kiainya bijaksana, ya sudah, kamu boleh mondok di sini. Asalkan ada satu syaratnya. Apa Yai? Manut. Apa Bu? Orang Madura bilang manut apa? Torot. Hurufnya apa awalnya? Ngorot. No. Eno apa ngo? No. Syaratnya cuma satu, norot. Kalau kamu tidak mau norot, pulang kamu, Congcong. Akhirnya apa? Akhirnya ya sudah Yai, saya mau mondok di sini. Meskipun nggak punya hafalan gimana Yai? Nggak apa-apa. Syaratnya satu, apa? Norot. Oke Yai, siap. Akhirnya dia mondoklah di situ hari pertama. Subuh datang. Waktu subuh datang. Di sini kalau tempatnya sholat anak-anak di mana ya? Musola. Ini ya? Alhamdulillah. Ibu-ibu biasanya kalau subuh jamaah ya? Oh, alhamdulillah. Preketek. Kalau di sini masjid di mana Bu masjid? Oh, masjidnya sepi apa rame? Rame ya? Alhamdulillah. Biasanya yang jamaah di masjid juga segini ya? Oh, alhamdulillah. Ya. Jamaah sampai penuh berarti? Iya, sampai keluar-keluar. Nggak ada yang di dalam sama sekali. Kosong. Ah, ya sudah. Kamu boleh mondok sini, syaratnya norot. Akhirnya dia mondok, datanglah waktu subuh. Ketika waktu subuh, semua jamaah sudah kumpul. Karena pondok pesantren tahfidzul Quran, ada yang punya hafalan 29, ada yang sudah 30 juz, ada yang sudah 2 juz, 3 juz, kumpul jadi satu semuanya. Para santri putra kumpul. Semua menunggu kiai datang. Akhirnya Kiai Rawo datang. Madura Rawo apa? Datang. Akhirnya datang, kiai datang. Kiai bilang gini, Cong, semua yang ada di sini, tolong carikan saya anak baru yang kemarin baru masuk. Anak baru yang baru masuk, mana? Kemarin anak baru yang baru masuk, coba angkat tangan. Dicari nggak ada. Angkat tangan anak baru yang baru masuk, nggak ada dicari. Akhirnya apa? Akhirnya sudah dicari, ketemulah. Ada apa Yai? Cong, sini. Cong, Cong toh? Cong, sini. Nggih Yai, kamu ingat nggak syarat kamu mondok di sini syaratnya apa? No, ayo bareng, syaratnya apa? Norot. Nggih Yai, sudah. Sekarang kamu jadi imam sholat subuh. Ya Allah, Masya Allah, astaghfirullah, afdhalu dzikri fa'lam annahu. Sampean kira aku mayat ditahlili? Yai, nggak bisa saya nggak bisa, ngimami saya nggak bisa, kan saya belum hafal Yai. Saya juga hafal surat-surat pendek itu juga ini Yai, apa? Cuma dikit tok Yai. Sudah, sekarang gini, kamu tak ingatkan lagi, syarat kamu mondok di sini apa? Norot. Kalau kamu nggak mau, jangan mondok di sini. Waduh, norot ya. Ya wis, akhirnya dia berangkatlah jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin sampai Al-Fatihah selesai. Alhamdulillah berjalan lancar.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Jadi bisa berangkat gak bisa pulang. Budal tok ra iso mulai. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abid. Sampai karena waktu subuh kan singkat. Jamaah akhirnya merotol. Tahu merotol? Merotol itu apa ya? Ya Allah, matur suwun pekancen panitia ki masyaallah the best. Tepuk tangan panitia. Yang tepuk tangan tak doakan banyak uang. Yang enggak tepuk tangan tak doakan sandalnya pedot. Tepuk tangan ora gelem. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abatum wala. Jamaah protol copot satu iki imam opo iki imam opo to jane wala ana abidum ma abatum wala antum. Jadi bisa berangkat gak bisa pulang. Akhirnya ada satu yang bengok, lakum dinukum. Langsung lakum dinukum waliyatin. Ditutuplah. Momen memalukan itu ternyata menjadi momen yang barokah. Dia pulang dari pesantren, hafal 30 juz, mendirikan pondok pesantren, santrinya ribuan sampai sekarang. Kenapa? Karena norot. Apa Bu? Maka santri-santri kita, anak didik kita nggak pinter nggak masalah, nggak paham pelajaran nggak masalah, asalkan tetap mau belajar. Kan ada toh Bu. Jadi gini, kemampuan otak anak itu berbeda-beda. Ada yang diajar langsung paham, ada yang diajar bolak-balik nggak paham-paham, kan beda-beda. Kemampuan orang itu kan berbeda-beda. Itulah kenapa jenengan kalau misal anaknya nggak pinter, kurang cepet nyantolnya, jangan sedih, jangan dimarahi, didoakan. Wis nak, nggak apa-apa kamu nggak pinter, yang penting norot, norot kepada orang tua, norot kepada guru, yai, takdim yang luar biasa, dia akan tetap mendapatkan barokah. Do you understand? Paham. Itulah kenapa kula jenengan sedaya kalau kepengen anak-anaknya solih solihah, titipkan kepada orang-orang soleh. Jadi begini Bu, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Orang sudah ngantuk apa belum? Belum. Kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai selama di dunia. Maksudnya bagaimana? Kalau jenengan cinta dengan seseorang, mengidolakan seseorang, kita juga akan dikumpulkan bersama seseorang itu di akhirat. Contoh, misal ibu-ibu misalkan mengidolakan artis, ya di akhirat besok ya akan ketemu dengan artis yang jenengan idolakan. Ibu-ibu kalau di sini idolanya siapa? Hah? Maka besok di akhirat juga akan dikumpulkan bersama Umi Laila. Loh, tapi Umi Laila tempatnya belum jelas. Nggak tahu di surga, nggak tahu di neraka. Naudzubillah, ya jangan sampai ya, karena saya kan surga. Kepengennya kita semua kan surga. Tapi kalau naudzubillah ternyata tempat saya jangan sampai, ternyata di neraka, jangan ikut di neraka. Kenapa? Karena kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Maka jangan sampai salah menjatuhkan rasa cinta. Maksudnya bagaimana? Cintalah kepada yang pasti-pasti. Apa itu maksudnya? Ada rasa cinta yang hadiahnya adalah surga. Cinta kepada Kanjeng Nabi. Kalau cintanya kepada Kanjeng Nabi itu sudah pasti di surga. Jangan tidak mungkin masuk neraka. Kenapa? Karena cintanya kepada Rasulullah. Kalau cintanya sudah kepada Rasulullah, sudah pasti akan masuk surga. Sedangkan al-ulama warasatul anbiya, ulama, orang alim, tiang alim itu adalah penerus para nabi. Itulah kenapa takzim kita, nurut kita kepada guru harus luar biasa agar kumpul di surganya Allah bareng-bareng. Amin Allahumma. Nangkep ya Bu ya? Paham? Nah, anak-anak kita jangan sampai kehilangan takdim dan ngapunten sopan santun kepada gurunya.
Sekarang kan banyak Bu. Kalau orang Jawa bilang gak duwe wedi. Apa? Kalau orang Madura bilang gak duwe wedi apa? Hah? Tak? Hah? Tak gede? Tak ditakok? Gak punya takut. Dulu Bu, kalau jenengan punya anak manjat pohon mangga, jenengan bilang, toron, toron ya, toron, tak bilangin ibumu loh ya, tak bilangin bapakmu loh ya. Kalau anak zaman dulu takut, turun dia. Sekarang, toron, 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 tak bilangin bapakmu loh ya, bilangin tidak takut, itu bapak di atas. Kenapa? Karena kurang contoh, karena kurang keteladanan. Itulah kenapa anak-anak harus takdim kepada guru-gurunya. Jangan sampai kita putus dari ulama, karena al-ulama warasatul anbiya, ulama adalah penerusnya para nabi. Itulah kenapa kita semua semoga yang hadir di sini diberikan putra-putrinya solih-solihah, anak-anak yang ahli ibadah, anak-anak yang senantiasa bisa mendoakan kedua orang tuanya. Tapi insya Allah jenengan sudah tahu ya Bu, kalau pengen anak-anaknya solih-solihah doanya bagaimana? Tak, monggo ikut sama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Saya nggak capek-capek bilang amalan ini 3 kali setelah sholat. Kalau di sini sholatnya berapa waktu? Oh 5, berarti sama kayak Surabaya. Tak kira karena anginnya gebes makanya sholatnya tadi 6. Tapi ibu-ibu sini sholatnya full ya? Full ya, soalnya kan ada orang itu karena saking sibuknya bekerja sampai ninggal sholat. Ada toh? Ada. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya pengalaman. Sholat. Berarti setiap setelah sholat 3 kali, subuh 3 kali, zuhur 3 kali, asar 3 kali, maghrib, berarti jumlahnya 1 hari 15. Berat apa enteng? Enteng kalau istiqomah. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Siapa yang tidak pengen anak-anaknya solih-solihah? Semua orang tua pasti menginginkan anak solih-solihah. Ada orang tua yang bilang, walaupun seburuk apapun orang tua pasti ngomong ke anaknya, nak kamu harus lebih baik daripada bapak. Memangnya ada orang tua yang bilang, nak kamu besok besar harus jadi maling seperti bapak. Nak kamu besok kalau besar harus jadi rampok yang lebih internasional daripada bapak. Gak ada. Semua orang tua pasti pengen anak-anaknya lebih baik dari orang tuanya. Tahu syairan alamati anak soleh? Oh hafal ya? Ba'dane mukmin anut syariat. Ngantuk cong-cong. Yuk ayo. Oh ini mas-mas apa bapak-bapak? Oh mas-mas ya, perketek mas soba. Yuk
tepuk tangan. Anu, sudah ngantuk apa belum? Ngapunten, saya itu juga pengajian ya tergantung jamaahnya. Jamaahnya semangat ya aku semangat. Semangat apa? Biasanya kalau jamaahnya semangat minta pengajiannya lama itu biasanya ngene. Niwal karomi. Biasanya kayak gitu. Hah? Ulang. Oh, ulangi. Moh. Emangnya kalau tak ulangi jenengan mau tepuk tangan? Saestu. Beneran. Yang tepuk tangan tak doakan bisa berangkat haji. Bisa berangkat umroh. Sebelum tak ulangi lagi, coba tangan kanannya diangkat. Fokus ya, konsentrasi. Angkat. Agak tinggi. Ikuti tangan saya, tutup telapak tangannya. Buka. Tutup. Buka. Kanan. Loh, kanan di. Hei. Angkat. Angkat lebih tinggi. Taruh kepala. Garuk-garuk. Oh, angkat. Kanan. Harus bareng. Kiri. Kanan. Kiri. Nah, nanti gitu nggih. Awas ora iso. Nggih, make ngoten. Yo, ayo Mas. Iku saking ulama awe pitutur ayo hop. Hop. Kok enggak bareng toh, Bu? Kan saya tadi bilang kanan, kiri. Ojo ngene sak karepe dhewe. Ayo bareng, coba kaping 3 asik. Uga marang sedulur gawe hop 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 hop. Lapo regu brengos iku. Angkat. Angkat, sing ora ngangkat tak dungakno nek ngising sikile nekuk. Angkat. Yuk. Kaping 3. Sebentar, saya kan minta tepuk tangan ya. Kenapa kok coloknya? Wih! Kok semua coloknya? Colok ya? Mulut. Oh saking semangatnya. Masalahnya itu belakang-belakang. Ngapunten. Berarti ngene. Sekarang gini, kalau misalkan niatnya untuk semangat ya. Semoga yang tadi tak doakan bisa berangkat haji. Jadi nanti kalau jenengan ditanya sama tetangganya, kok sampean bisa berangkat haji? Iya, soalnya habis. Alhamdulillah. Loh, kan kita melihat sesuatu itu kan tergantung sudut pandang.
Seseorang itu baik kalau misalkan dia keluar dari cerita orang yang baik. Seseorang akan menjadi jahat kalau dia keluar dari seseorang yang tidak suka dengan orang ini. Setuju? Tergantung sudut pandang. Jenengan mengangkat tangan. Kalau kena orang yang sudut pandangnya jelek, lapo sih? Ngapain toh? Tapi kalau kena orang yang sudut pandangnya baik, oh mengangkat tangan dalam rangka menunjukkan kalau semangat. Tujuan mengangkat tangan yang kedua adalah dalam rangka pamer gelang. Sayang, punya gelang nggak dipamerke, pamer. Karena apa? Orang yang sudah berani pamer gelang berarti harus pamer, dia juga harus jadi orang yang lambek alias dermawan. Kenapa? Ya percuma pamer gelang tapi nek cerek. Kan sekarang kan orang cerek itu berasal dari orang yang kaya-kaya justru. Dia napa mboten? Coba saya tanya, yang cerek itu biasanya wong melarat apa orang kaya? Orang kaya. Harusnya kalau dia sudah berani pamer gelangnya, berarti dia harus juga pamer sodakohnya. Lah terus sodakoh apakah boleh dipamerkan? Boleh. Jadi begini, kalau misalkan jenengan bilang sodakoh kok pamer, sodakoh kok ditunjuk-tunjukkan. Dulu itu Bu, sahabat Ali bin Abi Thalib, jenengan tahu ya, Rasulullah itu punya 4 sahabat terdekat. Tahu ya? Siapa saja? Ada salah satu sahabat terdekat Kanjeng Nabi, namanya sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi sahabat Ali bin Abi Thalib itu bilang, kalau kamu sudah bisa keluar dari sifat yang sombong, maka pamerkanlah kebaikanmu. Apalagi sekarang tahun 2026, kebaikan itu memang harus dipamerkan. Kenapa? Biar tidak kalah dengan kemaksiatan. Coba jenengan lihat di aplikasi TikTok, berapa banyak kemaksiatan yang dipamerkan. Tapi kalau ada orang yang melakukan kebaikan, sing julid, masya Allah. Ada orang bikin konten Jumat berkah, halah pamer. Enggak Bu, justru itu mengajak semuanya untuk melakukan kebaikan yang sama. Maka kalau bisa kebaikan kita pamerkan. Kalau mau melakukan kebaikan, mau posting silakan. Asalkan jenengan juga tetap harus berdoa agar dijauhkan dari rasa sombong. Boleh, silakan melakukan kebaikan. Ada orang nggak pernah pakai kerudung, pakai jilbab. Tapi kalau di sini semuanya pakai ya. Alhamdulillah, tak lihat ini pakai semua. Nggak tahu kalau di rumah gimana. Nggak apa-apa. Ada orang nggak pernah pakai kerudung. Terus tiba-tiba jenengan pengen bikin status. Aku pengen bikin status kerudung model baru. Ibu-ibu kan suka yang neko-neko. Tahu neko-neko? Apa? Madura neko-neko apa? Akal pokal. Perempuan itu kan suka yang pokok pelok, poseyu pelokotok. Perempuan itu kan suka yang akal pokal. Kerudung suka yang akal pokal. Ada tren baru berubah kabeh. Saya suka yang ada mercinya di sini. Saya suka ada kelap-kelip di sini. Misal jenengan posting, alhamdulillah pakai kerudung baru, contoh dengan niat syiar. Ada yang melihat kok bagus ya kerudungnya. Dia tidak pernah pakai kerudung gara-gara jenengan dapat pahala jariah. Do you understand? Jenengan sodakoh Jumat berkah. Saya niat masak untuk Jumat berkah. Saya bagikan, saya posting. Alhamdulillah hari ini Jumat berkah. Yang melihat status jenengan punya inisiatif. Oh iya ya, aku tak ikut Jumat berkah kayak gini. Itu namanya fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Lah terus kalau ada yang bilang pamer, bodoh amat, nggak urusan. Dia apa mboten? Yang tahu hati kita hanyalah Allah. Asalkan di hati tidak ada rasa sombong dengan niat syiar menyebarkan kebaikan. Do you understand? Yes. Itu sahabat Ali bin Abi Thalib yang mengatakan, sahabat Ali, kalau kamu sudah bisa menjauhkan hatimu dari rasa sombong, pamerkan kebaikanmu. Biar apa? Tidak kalah dengan kemaksiatan. Sekarang orang melakukan kemaksiatan dimaklumi. Orang melakukan kejelekan diposting di sosmed dimaklumi. Ada orang ngapunten judi
diposting alhamdulillah dapat sekian, dimaklumi, wis biasa. Kan justru bahaya. Nggih napa mboten? Makanya harus hati-hati. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Semoga keturunan kita semuanya soleh solihah. Amin Allahumma bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, semoga pertemuan kita menjadikan kebahagiaan, pertemuan kita menjadi keberkahan, pertemuan kita menjadi pahala jariah kita semua. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ishfi anta syafi wa afi antal muafi la shifaa illa shifaa'uka shifaan la yughadiru saqama wa la alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid. Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, kawula nyuwun agungipun pangapunten sedaya lepat saya salah kata, bahasa yang tidak sama, atau ngapunten saya tidak bisa bahasa Madura. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Semoga bisa bertemu kembali di lain waktu, di lain kesempatan. Nyuwun agungipun pangapunten, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kawula tutup afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang pulang sebelum mahalul qiyam.